Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Udin P dalam channel Udin PA. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini, ini malam nih pemirsa ya. Jadi saya ingin mengulas sedikit tentang beberapa jenis tanaman hias seperti ini. Ada keladi batik. Enggak, ini masih tanaman keladi juga. Terus di sana juga ada tanaman keladi juga. Nanti akan kita mengulas satu-satu tentang jenis tanaman-tanaman ini. Pertama mungkin jenis ini ya, keladi. Keladi ini tanaman keladi batik lah. Ini cuma coraknya agak berbeda sedikit. Dia tengahnya berwarna agak keping-ping seperti ini. Keladi ini juga cukup mudah setelah untuk dihidup. Nah, contoh aja yang di depan sini. Ini saya tanam dari ini. Ini saya potong semuanya nih, potong pada batangnya. Sisakan satu helai daun seperti ini. Nah, ini yang perlu kawan-kawan ketahui, media tanam ini tidak terlalu susah sih kalau menurut pendapat saya. Media tanamnya cukup menggunakan dedak padi dicampur tanah sedikit. Tanah boleh menggunakan tanah biasa, asal tanahnya tidak terlalu keras, boleh digunakan. Asal dedak padinya kita campur dedak padi yang sudah dibakar dengan dedak padi yang masih utuh dan murni. Nah, ini penampakannya. Alhamdulillah ini sudah subur pemirsa. Nah, depan sini. Nah, terus yang kedua ini masih juga jenis yang sama. Nih, coba lihat ada depan. Ini keladinya jenis keladi batik ya, keladi batik ini. Warnanya kalau biasanya kalau ditanam ini warnanya biasanya tidak terlalu dominan kalau media tanamnya tidak terlalu subur. Nah, contoh yang ini dulu saya ambil dari kawan, warnanya hijau seperti ini, hijau, tidak terlalu subur lah. Ternyata saya ganti media tanam sama menggunakan dedak padi seperti ini, dedak padi untuk media tanam. Guna dedak padi ini pemirsa perlu kita ketahui dulu ya. Dedak padi ini mudah menyerap air. Yang pertama, supaya media ini tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Ini tampak di atas ini kering, tapi di bawahnya masih ada airnya, masih ada airnya. Jadi bisa lihatlah nih, subur nih. Kalau ada lihat dahan-dahan seperti ini, boleh kita potong bisa. Ini dapat mengganggu pertumbuhan dahan-dahan yang muda yang masih mau tumbuh subur ya. Alhamdulillah nih, coba lihat. Corak warnanya bagus nih. Ini jenis keladi batik. Jenis yang kedua ya saya. Coba lihat. Ini punya tangkai yang lumayan banyak. Perlu pemirsa ketahui, untuk tanaman ini jangan terlalu banyak disiram. Paling tidak 1 minggu 2 kali ya. 2 kali lah 1 minggu. Kita lanjut ya. Jenis ketiga ini masih keluarga Cladium juga. Kalau kami di sini bilang ini adalah keladinya gincu atau keladi lipstick. Tapi kalau jenisnya masih di keladi batik lah. Nah, untuk corak warna seperti ini juga sama. Media tanam saya tetap menggunakan dedak. Ini dedak, coba lihat dedak ya. Nah nih, atasnya kering, ringan bisa. Nah, nih, coba lihat. Saya angkat ini ringan, cukup sebelah jari saja. Ini potnya lumayan besar nih, standar lah. Nah, alhamdulillah ini subur nih. Dulunya cuma satu tangkai, sekarang sudah ada 3. Ini yang pertama tuh dasarnya. Itu tip ya. Oke, kita lanjut. Ternyata media tanam yang seperti dedak padi ini tidak hanya kita bisa gunakan untuk Cladium, juga kita bisa gunakan untuk tanaman sirih. Gading ya, skin lapsus itu boleh, bagus tanamannya. Ini gading ya. Ini gading, media tanam juga sama, cuma yang agak beda sedikit. Ini saya campur dengan kompos yang dihasilkan dari tanaman sawit ya. Kalau kami di sini lebih dominan bilangnya itu adalah kompos sawit. Nah, ini dulu pernah di video-video saya sebelumnya masih 4 daun, ini sekarang udah nambah nih. Coba lihat 7 butir daun ya, 7 helai.
Ada lagi sih, yang satu lagi ya di depan sana, nanti kita lihat. Subur nih ya, varigatanya juga bagus. Penyiraman sama, cukup 2 kali dalam 1 minggu. Oke bro, kita lanjut ya. Yang terakhir, nah ini masih juga tanaman sirih gading ya, sirih gading. Alhamdulillah yang ini sudah saya naikkan. Ini juga saya putar lagi ke bawah, sudah mau melingkar, turun lagi ke bawah. Ini sudah tumbuh lagi dan mudahnya. Coba lihat, ini nanti dia bolak-balik lah ke atas ke bawah. Subur juga nih. Memang media tanam kalau menggunakan campuran dari kulit padi ini bagus ya, subur tanaman. Jangan lupa ya pemirsa, di like, subscribe, and comment serta di share video kita supaya kita tetap eksis di dunia YouTuber. Tidak ada salahnya kita untuk berbagi tip sama teman-teman penghobi, karena memang tip ini harus dibagi sebenarnya, bukan untuk dirahasiakan, supaya tanaman-tanaman ini bisa tumbuh subur di pekarangan maupun di taman-taman ya, taman-taman yang ada di rumah maupun di taman-taman yang ada di perkantoran dan sebagainya. Supaya taman subur, media juga harus subur. Penyiraman sama 2 kali dalam 1 minggu. Alhamdulillah nih, coba lihat hasilnya memuaskan bisa. Varigatanya banyak. Cuma ini tanaman-tanaman yang harganya tidak terlalu tinggi ya. Ini perlu diketahui, tanaman-tanamannya yang harga terjangkau saja lah. Tapi kalau kita rawat dengan bagus, bisa juga tanaman-tanaman ini mempunyai nilai yang lumayan ya, lumayan, tapi terjangkau. Oke, cukup sekian pemirsa konten kita pada malam hari ini. Sekedar hanya berbagi tip bersama kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and comment serta di share video kita.